never slow up, no I don't take shit, I got no. Agenda skuad Garuda Muda cukup padat, yakni pada tanggal 6 hingga 12 September mereka harus menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang direncanakan bergulir di Solo, Jawa Tengah. ST bakal menukangi timnas U23 Indonesia di dua agenda tersebut dan melatih timnas senior yang bakal tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Sementara itu, untuk Asian Games yang bakal berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023, nantinya timnas U23 langsung diambil alih oleh Indra Syafri. Pasalnya, Indra Syafri telah ditetapkan untuk menukangi skuad Garuda Muda di Asian Games 2023. Melihat jadwal yang cukup padat untuk timnas U23 Indonesia, Erick Thohir pun mengaku enggan memasang target apapun untuk tim Merah Putih baik dalam ajang Piala AFF U23 ataupun Asian Games 2023. Menurutnya, ajang Piala AFF U23 itu menjadi turnamen buat para pemain agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Rizky Ridho dan kawan-kawan diharapkan bisa lolos ke Piala Asia U23 2023. Di sisi lain, PSSI memiliki keinginan besar agar timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade mendatang. Keinginan ini tentu saja dibarengi dengan agenda skuad Garuda Nusantara di ajang internasional. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia bakal menjalani laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Turnamen ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024. Olimpiade 2024 direncanakan bakal bergulir di Paris, Prancis pada Juli hingga Agustus 2024. Untuk menuju ajang ini, semua negara memiliki peluang termasuk Indonesia. Sebab ajang kualifikasi bakal dimulai dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ajang ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Pada ajang ini, tim asuhan Indra Syafri masuk dalam grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Menurut Erick Thohir, September mendatang, Indonesia memang menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ajang ini adalah pertandingan sekaligus untuk menuju Olimpiade 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak membebani target untuk pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda dipastikan kembali ditukangi Shin Tae-yong alias ST dalam laga Piala AFF U23 2023. Pada ajang Asian Games 2023, timnas U23 Indonesia akan dilatih oleh Indra Syafri. Akan tetapi, Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong bakal menukangi timnas senior dan timnas U23 Indonesia. Dengan keputusan ini, dipastikan pelatih asal Korea Selatan itu sepenuhnya bakal menukangi timnas U23 Indonesia dan senior. Pasalnya, tim yang dilatih Indra Syafri itu lebih tepatnya adalah timnas U20 yang dipersiapkan untuk Asian Games. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memang mengambil keputusan baru ini. Keputusan itu membuat ST bakal langsung fokus untuk mempersiapkan timnas U23 Indonesia. Soalnya, timnas U23 bakal menjalani ajang 2 tahunan Piala AFF U23 tersebut di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Untuk ini, ST merencanakan bakal menggelar pemusatan latihan pada awal Agustus mendatang. Tak hanya itu, TC ini juga bisa menjadi persiapan timnas U23 Indonesia untuk menghadapi turnamen selanjutnya. Skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 diperkirakan akan banyak mengandalkan pemain dari tim tersebut. Salah satu rival utama Indonesia meraih gelar juara adalah Vietnam. Di SEA Games 2023 lalu, Indonesia sebenarnya berjumpa di babak semifinal. Timnas Indonesia U22 menang dengan skor tipis 3-2 pada saat itu kontra Vietnam, yang membawa tim U20. Pelatih Philippe Troussier memutuskan untuk memberi kesempatan lebih kepada para pemain U20 untuk ajang U23.
Thailand juga merupakan salah satu lawan terberat Indonesia di Asia Tenggara. Mereka merupakan lawan timnas Indonesia U22 di final pada SEA Games 2023 lalu. Namun, kancah sepak bola Thailand sedang terguncang belakangan karena pengunduran diri sang ketua umum federasi, Somyut Poompanmoong, yang akhirnya batal mundur. Hal-hal yang terjadi di luar lapangan berpotensi mengganggu kiprah di lapangan. Sepanjang sejarahnya, Piala AFF U23 baru digelar 3 kali. Indonesia, Thailand, dan Vietnam memenangkan masing-masing sekali pada ajang ini. Indonesia sendiri baru sekali tampil di ajang ini. Namun, dalam satu-satunya kesempatan tersebut, Indonesia sukses menjadi juara pada tahun 2019 silam setelah mengalahkan Thailand 2-1 di final. Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan membawa skuad hampir sama seperti SEA Games 2023. Banyak di antaranya yang merupakan pemain dari tim senior, seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ditambah lagi, Timnas Indonesia U23 bisa diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi, yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Keduanya pun sudah menjadi bagian dari tim senior sejak FIFA Matchday Juni 2023 lalu. Jenner dan Struijk masih berusia 20 tahun, jadi masih boleh dipanggil Timnas Indonesia U23. Bukan tidak mungkin, Shin Tae-yong akan mengandalkan mereka berdua di Piala AFF U23 2023 demi meraih gelar juara. Ada beberapa alasan Shin Tae-yong bakal bawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor para pemain naturalisasi. Pada Rabu, 5 Juli 2023, kemarin, Ketum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa Shin Tae-yong bakal menangani Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk Piala AFF U23 2023, targetnya adalah menjadi juara. Ini adalah target yang sangat mungkin digapai oleh Shin Tae-yong. Setidaknya, ada 5 hal yang melatar belakangi hal tersebut. Simak pembahasan kami di bawah ini. Indonesia boleh dibilang memiliki skuad U23 terbaik di Asia Tenggara pada saat ini. Sebab, Timnas Indonesia U22 baru saja memenangkan SEA Games 2023 lalu dengan dominan. Skuad asuhan Indra Syafri tersebut melalui fase grup hingga final tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Rising Ballers juga menyoroti pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Ethan Kohler. Berhubung pemain berdarah Indonesia-Jerman itu telah berusia 18 tahun, maka dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Karena itu, hanya Altaf Han, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo yang masih bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Altaf Han saat ini masih berumur 15 tahun. Pemain Akademi Barcelona itu memiliki darah Indonesia Amerika Serikat. Sementara itu, Welber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Pemain Akademi Sao Paulo itu memiliki garis keturunan Indonesia Brasil. Ayahnya diketahui seorang warga negara Brasil, sedangkan ibunya asal Indonesia. Kemudian untuk Adrian Wibowo saat ini masih berumur 16 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia Amerika Serikat, sama seperti Altaf Han. Tentunya, menarik jika ketiga pemain keturunan di atas bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Turnamen Piala Dunia U17 2023 bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, di bawah asuhan Bima Sakti diharapkan bisa berbuat banyak di ajang bergengsi kelompok umur sedunia tersebut. Di sisi lain, Aaron Suitela merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat diundang trial di klub B Atletico Mineiro, klub kasta tertinggi Liga Brasil. Lantas, apakah pemain 16 tahun ini bakal perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Sekadar diketahui, Aaron Suitela merupakan pemain berdarah Indonesia-Turki. Dia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yakni Dodi Suitela yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat, dan memiliki darah Turki dari sang ibunda.
Namun, Aaron Suitela lahir di Melbourne, Australia, pada 3 Juni 2007 atau sekarang telah berusia 16 tahun. Dia dibesarkan di negeri kanguru itu dan karirnya sepak bolanya dimulai di Australia. Aaron Suitela saat ini diketahui berstatus sebagai pemain klub kasta kedua Liga Australia, Bulleen Lions FC.